Bapak dan Ibu, pernahkah malam terasa begitu panjang? Mata sudah terpejam tapi pikiran tidak mau berhenti. Hati berbicara terus, mengulang hal-hal yang sudah lewat. Tentang anak-anak yang jarang pulang, tentang cucu yang mulai sibuk, tentang badan yang tidak sekuat dulu. Pikiran itu seperti tamu yang datang tanpa diundang, betah berlama-lama, dan membuat hati semakin lelah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin ada yang dari luar negeri, Malaysia, Hong Kong, atau Arab Saudi. Dengan saling berbagi asal kota, kita bisa saling mengenal. Siapa tahu nanti bisa jadi teman ngobrol baru di kolom komentar. Karena di usia kita ini, yang paling indah bukan banyaknya harta, tapi hangatnya pertemanan dan rasa saling peduli. Bapak dan Ibu, banyak orang di usia senja sering merasa pikirannya tidak bisa tenang. Seperti Bu Retno, seorang pensiunan guru di Yogyakarta. Dulu beliau sering gelisah setiap malam. Saya merasa tidak berguna lagi, katanya pelan. Ia memikirkan anak-anaknya, rumah yang mulai sepi dan masa lalu yang terus datang di kepala. Tapi suatu pagi Bu Retno duduk di teras rumahnya, menatap langit dan berkata dalam hati, "Saya masih hidup hari ini, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk bahagia." Sejak itu, setiap pagi ia menarik napas pelan, menikmati teh hangat, dan berkata lembut pada dirinya sendiri, "Tenang, tidak semua harus dipikirkan." Perlahan, tidurnya mulai nyenyak, wajahnya tampak lebih damai, dan senyumnya kembali. Ia bilang, "Ketenangan ternyata bukan datang dari anak-anak, bukan dari uang, tapi dari hati yang mau berdamai." Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak bisa menghentikan datangnya pikiran, tapi kita bisa belajar menenangkannya. Karena banyak pikiran tidak akan mengubah masa lalu, tapi bisa mengganggu hari ini. Maka di video ini, kita akan belajar 5 cara sederhana untuk membuat hati lebih tenang, pikiran lebih ringan, dan tidur lebih nyenyak di usia senja. Langkah pertama adalah mengenali sumber pikiran yang membuat hati tidak tenang, karena kita tidak bisa memadamkan api kalau belum tahu di mana apinya menyala. Bapak dan Ibu, kadang kita tidak sadar kalau yang membuat hati gelisah bukan masalah besar, tapi tumpukan pikiran kecil yang tidak pernah kita lepaskan. Sehari satu kekhawatiran, 2 hari jadi 2, seminggu bisa jadi gunung yang menekan dada. Pikiran seperti itu ibarat angin yang terus berputar di dalam rumah. Tidak terlihat tapi membuat semua terasa tidak tenang. Saya teringat kisah Pak Rahmat, 68 tahun dari Bandung. Setelah pensiun ia berpikir hidupnya akan tenang. Namun ternyata, rasa sepi datang perlahan. Istrinya sibuk dengan kegiatan di pengajian, anak-anaknya tinggal jauh, dan rumah terasa sunyi. Awalnya saya pikir cuma bosan katanya. Tapi lama-lama kepala saya penuh pikiran. Takut sakit, takut mati sendirian, takut jadi beban. Setiap malam tubuhnya lelah, tapi pikirannya tetap berjalan seperti mesin yang tak bisa dimatikan. Sampai suatu sore, seorang sahabat menemuinya dan berkata, "Pak, kalau hati penuh, keluarkan sedikit saja. Jangan disimpan semua." Malam itu Pak Rahmat mencoba hal sederhana. Ia menulis di secarik kertas hal-hal yang membuatnya cemas, hal-hal yang ia syukuri, dan hal-hal yang ingin ia lepaskan. Awalnya terasa aneh, tapi lama-lama hatinya mulai terasa ringan. Ternyata setelah ditulis beban itu berkurang, katanya sambil tersenyum. Bapak dan Ibu, kadang pikiran kita hanya butuh tempat untuk keluar. Cobalah hal yang sama. Ambil selembar kertas, tuliskan apa yang sering membuat Bapak atau Ibu cemas akhir-akhir ini. Mungkin tentang anak, cucu, kesehatan, atau masa lalu. Setelah itu, ucapkan pelan, "Saya sudah menuliskannya, sekarang saya ingin tenang." Dengan cara itu, kita sedang menata hati pelan-pelan. Bukan menolak pikiran, tapi menuntunnya agar tidak menguasai diri. Kata orang bijak, kalau beban dibicarakan ia jadi ringan, kalau disimpan ia jadi batu. Jadi jangan biarkan pikiran itu menjadi batu yang kita bawa setiap hari. Belajarlah mengenalinya, menuliskannya, lalu lepaskan sedikit demi sedikit. Karena hati yang tenang bukan berarti tanpa masalah, tapi tahu kapan harus berhenti memikirkan hal yang tak bisa diubah. Dan untuk Bapak dan Ibu yang masih menyimak sampai di sini, saya ingin ucapkan terima kasih. Itu artinya Anda sungguh-sungguh ingin hidup lebih damai.
Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton video ini. Siapa tahu nanti kita bisa saling menyemangati lewat komentar yang hangat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kesehatan Lansia TV, agar setiap minggu Bapak dan Ibu bisa mendapat inspirasi baru tentang hidup sehat, hati tenang, dan pikiran damai di usia senja. Bapak dan Ibu, pernahkah terasa dada ini sesak tanpa tahu sebabnya? Kadang bukan karena penyakit, tapi karena hati terlalu lama menyimpan hal-hal yang seharusnya sudah dilepaskan. Di usia kita sekarang, seringkali bukan kekurangan uang atau tenaga yang membuat hidup berat, tapi pikiran dan perasaan yang tak kunjung kita ikhlaskan. Ada kisah dari Bu Lastri di Surabaya, 73 tahun. Sudah 15 tahun beliau hidup sendiri setelah suaminya meninggal. Tapi setiap malam, bayangan masa lalu terus datang. Bukan tentang suaminya, tapi tentang adiknya sendiri. Dulu mereka bertengkar soal warisan orang tua dan sejak itu tidak pernah saling bicara. Saya masih marah tapi juga rindu, katanya pelan. Setiap malam Bu Lastri memikirkan adiknya, tapi gengsi menahan untuk menghubungi duluan. Tubuhnya mulai sering sakit, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Sampai suatu hari, seorang tetangga yang bijak berkata, "Bu, kadang yang membuat kita sakit bukan usia tapi hati yang belum damai." Kata itu menyentuh hatinya. Malam itu juga Bu Lastri menulis surat untuk adiknya. Ia tulis semua isi hatinya, marah, kecewa, juga rindu. Ia menulis di kertas, lalu melipatnya rapi dan menyimpannya di laci. "Saya tidak tahu apakah dia mau memaafkan saya," katanya, "tapi saya ingin damai." Ajaibnya, malam itu ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Dada terasa lega, seperti beban yang lama akhirnya terangkat. Seminggu kemudian, tanpa diduga, adiknya datang berkunjung. Mereka berpelukan lama tanpa banyak bicara. Air mata yang selama ini menahan kata akhirnya keluar bersama rasa lega. Sejak hari itu, Bu Lastri tampak lebih sehat, lebih ceria. Ia berkata sambil tersenyum, "Ternyata hati yang ringan lebih menyembuhkan daripada obat apapun." Bapak dan Ibu, memaafkan bukan berarti melupakan, dan melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi itu tanda bahwa kita ingin hidup lebih damai. Kalau kita terus memelihara marah, hati kita tidak akan punya ruang untuk bahagia. Karena itu, kalau malam ini Bapak dan Ibu merasa gelisah karena sesuatu di masa lalu, cobalah ucapkan dalam hati, "Saya maafkan, saya lepaskan supaya hati saya bisa istirahat." Mungkin butuh waktu, tapi setiap kali kita berani melepaskan sedikit demi sedikit, kedamaian akan datang perlahan. Seperti angin sore yang masuk ke rumah setelah lama jendela tertutup. Karena sebenarnya, kebahagiaan di usia senja bukan tentang siapa yang ada di samping kita, tapi tentang hati yang akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena beban di pundak, tapi karena pikiran yang tidak berhenti mengembara. Kita duduk diam, tapi kepala penuh suara. Bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana kalau anak lupa? Bagaimana nanti kalau sendirian? Pikiran seperti itu ibarat gelombang kecil di laut, makin dilawan malah makin besar. Ada cerita dari Pak Herman di Semarang. Dulu beliau bekerja sebagai sopir truk antar kota. Setelah pensiun, hidupnya berubah. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada rekan kerja, hanya sunyi dan waktu yang berjalan pelan. "Setiap pagi saya duduk di teras," katanya, "tapi hati ini seperti tak punya arah." Ia sering merasa cemas tanpa sebab, takut jatuh sakit, takut tidak berguna. Sampai suatu hari, tetangganya mengajaknya ikut senam lansia di balai RW. Awalnya Pak Herman menolak. "Saya sudah tua, malu," katanya. Tapi setelah dibujuk, ia datang juga. Sebelum senam dimulai, ada satu kebiasaan kecil. Semua peserta diajak menarik napas dalam-dalam dan mengucap kalimat sederhana. "Saya masih hidup, saya masih berguna, saya masih bisa bahagia." Awalnya terasa biasa saja, tapi setelah beberapa minggu, Pak Herman mulai merasakan bedanya. Setiap kali hatinya gelisah, ia mengulang kalimat itu pelan-pelan. Nafasnya jadi lebih tenang, pikirannya lebih ringan, dan wajahnya mulai cerah kembali. Bapak dan Ibu, kadang kita hanya perlu mengubah cara pandang untuk menemukan kedamaian. Kalau anak tidak sempat menelepon, jangan langsung berpikir mereka lupa. Bisa jadi mereka sedang berjuang demi keluarga. Kalau badan terasa nyeri, jangan buru-buru takut. Mungkin tubuh sedang meminta kita untuk beristirahat dan disayangi.
Pikiran yang damai akan membawa ketenangan di seluruh tubuh. Cobalah mulai hari ini. Setiap pagi setelah bangun, tarik napas perlahan dan ucapkan kalimat kecil ini. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi waktu untuk merasa damai hari ini. Kalimat sederhana itu bisa menjadi awal dari hari yang tenang. Karena hati yang bersyukur tidak mudah cemas, dan pikiran yang ikhlas lebih kuat dari segala obat. Dan untuk Bapak serta Ibu yang masih bersama saya sampai di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Itu tandanya Anda sedang berlatih menjadi pribadi yang lebih tenang dan damai. Kalau Bapak dan Ibu merasa terbantu dengan cerita ini, tulis di kolom komentar, saya ingin hidup tenang. Dan jangan lupa untuk subscribe Kesehatan Lansia TV, supaya setiap pekan Bapak dan Ibu bisa mendengarkan kisah inspiratif yang menenangkan hati dan menyehatkan pikiran. Bapak dan Ibu, kadang yang membuat pikiran ramai bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita punya terlalu banyak waktu kosong. Saat tubuh diam tapi hati tidak punya tujuan, pikiran bisa berkelana kemana-mana. Maka salah satu cara paling sederhana untuk menenangkan diri di usia senja adalah dengan mengalihkan pikiran melalui kegiatan yang positif dan bermakna. Ada kisah dari Ibu Marni, 69 tahun dari Magelang. Dulu setelah suaminya meninggal, beliau merasa dunia ikut sunyi. Setiap pagi hanya duduk di kursi rotan, menatap halaman yang kosong. Saya tidak tahu harus berbuat apa, katanya pelan. Sampai suatu sore, tetangganya datang dan berkata, Bu, di halaman masih ada tanah kosong. Yuk kita tanami sayur, biar rumahnya hidup lagi. Awalnya Bu Marni menolak, tapi akhirnya ia mencoba. Ia menanam kangkung, cabai dan bunga kecil di pot. Hari demi hari, daun-daun itu tumbuh. Dan entah kenapa, hatinya ikut tumbuh juga. Setiap pagi ia menyiram tanaman sambil bersenandung. Ia berkata, dulu setiap hari saya menangis, tapi sekarang saya menunggu daun baru tumbuh. Sejak itu tidurnya lebih nyenyak, wajahnya segar, dan pikirannya tidak sesibuk dulu. Ia menemukan kebahagiaan sederhana dari hal yang dulu tidak ia perhatikan. Kehidupan kecil di halaman rumahnya. Bapak dan Ibu, kegiatan positif tidak harus besar. Bisa menulis di buku kecil, memasak makanan favorit, menata ulang rumah, atau sekadar berbincang dengan tetangga. Selama itu membuat hati hangat, maka kegiatan itu sudah sangat berarti. Saat tangan sibuk dengan hal baik, pikiran akan berhenti berputar pada hal yang menyakitkan. Dan yang lebih indah lagi, kegiatan positif sering kali mempertemukan kita dengan orang baru, membuka ruang obrolan, dan menumbuhkan semangat hidup yang baru. Karena di usia senja, yang paling kita butuhkan bukan lagi kesibukan besar, tapi rasa berguna dan terhubung dengan sesama. Jadi kalau hari ini pikiran terasa berat, jangan diam terlalu lama. Gerakan tubuh, lakukan sesuatu yang membuat hati tenang, walau kecil. Karena kadang, ketenangan bukan datang dari duduk merenung, tapi dari tangan yang bekerja dengan niat tulus. Bapak dan Ibu, tahukah bahwa salah satu obat terbaik untuk hati yang gelisah bukan pil atau jamu, tapi bercerita, ya berbicara dengan orang lain, saling mendengar, saling memahami, seringkali menjadi cara paling alami untuk menenangkan pikiran. Karena ketika kita berbagi cerita, sesungguhnya kita sedang membagi beban agar tidak kita tanggung sendiri. Ada kisah dari Pak Wibowo di Pekalongan. Setelah istrinya wafat, ia tinggal sendiri di rumah tua peninggalan orang tua. Setiap sore, ia duduk di teras menatap jalan, berharap ada yang lewat untuk diajak bicara. Dulu saya pikir saya kuat sendiri, katanya. Tapi ternyata hati manusia butuh didengar. Suatu hari tetangganya yang lebih muda sering datang menyapa, sekadar mengantarkan teh atau roti. Dari situ percakapan kecil tumbuh menjadi persahabatan. Setiap sore mereka duduk bersama, bercerita tentang masa muda, bercanda ringan, dan tertawa kecil. Kini Pak Wibowo berkata, rasanya seperti hidup lagi. Bapak dan Ibu, kadang kita menutup diri karena takut merepotkan orang lain. Padahal justru dengan berbagi, kita memberi kesempatan orang lain untuk menunjukkan kasih sayangnya. Tak perlu banyak bicara, cukup sapaan kecil, sudah makan Bu, atau sehat Pak? Bisa menjadi jembatan hangat yang menghidupkan hati. Karena manusia memang diciptakan untuk saling menguatkan, bukan untuk berjalan sendirian. Berbagi cerita juga bisa dilakukan dengan cucu, tetangga, atau teman lama. Saat kita bercerita, hormon bahagia dalam tubuh ikut meningkat,
membuat tubuh terasa lebih segar dan tidur lebih nyenyak. Cobalah bercerita tentang masa kecil, perjuangan hidup, atau kenangan lucu di masa lalu. Anda akan terkejut melihat bagaimana kisah itu bisa membuat orang lain tersenyum dan diri sendiri merasa berarti kembali. Bapak dan Ibu, mulailah hari dengan sapaan kecil kepada orang di sekitar. Ketuk pintu tetangga, kirim sepiring masakan sederhana, atau sekadar ucapkan salam saat berpapasan. Dari hal kecil itulah ketenangan tumbuh. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan sekadar kesehatan tubuh, tapi juga kehangatan dari hati yang saling terhubung. Dan kalau Bapak dan Ibu merasa setuju bahwa kebahagiaan di usia senja lahir dari hubungan yang hangat, tulis di kolom komentar, "Saya ingin hati yang hangat." Jangan lupa juga subscribe Kesehatan Lansia TV, agar setiap minggu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan cerita baru yang menenangkan, inspiratif, dan penuh makna untuk menemani hari-hari di masa indah ini. Bapak dan Ibu, ada masa dalam hidup ketika kita sudah tidak ingin lagi berlari. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya kita sadar, tidak semua hal harus dikejar. Di usia sekarang, yang paling dibutuhkan bukan lagi banyak harta atau pujian, melainkan kedamaian di dalam hati. Saya teringat cerita dari Ibu Rukiah di Banyumas. Dulu beliau sering berkata, "Saya sudah tidak punya apa-apa." Suaminya meninggal lebih dulu, 2 anaknya tinggal jauh di kota lain. Rumah kecilnya sepi, tapi suatu pagi, ketika beliau menyapu halaman, seekor burung kecil hinggap di ranting depan rumah. Burung itu berkicau lembut, lalu terbang pergi. Ibu Rukiah tersenyum kecil dan berkata, "Tuhan masih mau mengirimkan suara indah untuk saya dengar hari ini." Sejak itu, beliau mulai belajar melihat kebaikan kecil setiap hari. Setiap pagi ia menyapa matahari, setiap sore ia duduk di kursi bambu sambil menyeruput teh hangat. "Saya tidak lagi mencari bahagia yang besar," katanya. "Saya cukup merasa tenang hari ini." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Karena ternyata, ketenangan tidak datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari hati yang bisa menerima keadaan apa adanya. Bapak dan Ibu, berdamai dengan diri sendiri berarti berhenti menyalahkan. Menerima bahwa masa lalu sudah berlalu, bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya, dan bahwa setiap hari masih ada kesempatan untuk berbuat baik, sekecil apapun itu. Kadang kita menyesali banyak hal, keputusan di masa muda, kata-kata yang pernah terucap, atau orang yang sudah pergi. Tapi penyesalan tidak bisa memperbaiki apapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah memeluk diri sendiri dan berkata, "Tidak apa-apa, saya sudah berjuang sekuatnya." Dan ketika hati sudah bisa menerima, pikiran pun menjadi tenang. Tidur lebih nyenyak, senyum lebih mudah muncul, dan tubuh terasa ringan. Seperti embun pagi yang jatuh lembut di daun, begitu pula ketenangan datang saat kita tidak lagi melawan hidup, tapi mengalir bersamanya. Jadi Bapak dan Ibu, jika malam ini terasa sunyi, cobalah tenangkan diri. Ucapkan pelan-pelan, "Saya sudah cukup, saya tidak kekurangan apa-apa." Karena sesungguhnya, kebahagiaan sejati bukan ketika hidup tanpa masalah, tetapi ketika hati mampu tetap damai meski masalah itu ada. Bapak dan Ibu, ketenangan hati tidak datang dalam sekejap. Ia tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar setelah disirami sabar setiap hari. Tapi ketika hati sudah tenang, hidup terasa lebih ringan, langkah terasa mantap, dan senyum pun muncul tanpa alasan. Di usia senja, inilah harta yang paling berharga, ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya teringat kisah Pak Yusuf, 72 tahun dari Bandung. Dulu beliau adalah seorang pengusaha yang sibuk, hidupnya penuh target dan jadwal rapat. Tapi setelah pensiun, ia justru merasa kehilangan arah. "Dulu saya pikir, saya butuh pekerjaan untuk bahagia," katanya. "Ternyata yang saya butuhkan hanyalah ketenangan." Kini setiap pagi Pak Yusuf berjalan kaki di taman dekat rumah. Ia menyapa orang yang lewat, duduk di bangku taman, lalu berdoa pelan. "Saya tidak lagi mengejar dunia," katanya. "Saya hanya ingin menikmati sisa waktu dengan damai." Wajahnya kini teduh, senyumnya muda, dan pikirannya jernih. Ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari, rasa cukup dalam kesederhanaan. Bapak dan Ibu, menjaga ketenangan hati di usia ini bisa dimulai dari hal kecil. Batasi kabar yang membuat cemas, lebih banyak mendengarkan alam, dan perbanyak waktu untuk berdoa.
Hati yang dekat dengan Tuhan akan lebih kuat menghadapi apapun. Karena ketika batin damai, tubuh pun ikut sehat, tidak perlu memikirkan masa depan terlalu jauh. Cukup nikmati hari ini dengan syukur. Bersyukur atas napas, atas sinar pagi, atas makanan sederhana yang masih bisa kita nikmati. Kadang ketenangan datang bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita memilih untuk tidak membiarkan masalah itu menguasai pikiran. Hati yang ikhlas akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk pulih dan berdamai. Dan untuk Bapak dan Ibu yang masih mendengarkan hingga bagian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Itu tanda bahwa Anda sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih tenang dan lebih kuat. Kalau Bapak dan Ibu merasa terinspirasi oleh kisah Pak Yusuf hari ini, tulislah di kolom komentar, "Saya ingin hati yang tenang." Jangan lupa juga subscribe Kesehatan Lansia TV, supaya setiap minggu kita bisa bertemu kembali lewat cerita yang menenangkan hati, menguatkan batin, dan menjaga semangat hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering terlupa di usia senja, bahwa kita sudah melewati begitu banyak hal. Pernah muda, pernah kuat, pernah berjuang, pernah menangis, dan pernah tertawa. Semua itu bukan sekadar kenangan, tapi tanda bahwa kita sudah berhasil melewati kehidupan dengan segala warnanya. Saya teringat cerita dari Bu Aminah, 70 tahun dari Cirebon. Dulu beliau sering merasa sedih karena hidupnya tidak semewah teman-temannya. Tapi suatu sore, ketika sedang duduk di beranda rumah, cucunya datang membawa segelas teh hangat sambil berkata, "Nenek, aku sayang nenek." Bu Aminah tersenyum, katanya, "Saat itu saya sadar kebahagiaan saya ternyata tidak hilang, hanya bentuknya saja yang berubah." Kalimat itu sederhana tapi mengandung makna besar, karena memang di usia ini, kebahagiaan tidak lagi diukur dari harta atau kesibukan, tapi dari rasa cukup di dalam hati. Bapak dan Ibu, bersyukur bukan berarti hidup kita tanpa kekurangan, tapi karena kita masih bisa melihat sisi indah dari apa yang tersisa. Mungkin tangan tidak lagi sekuat dulu, tapi masih bisa menepuk bau cucu dengan lembut. Mungkin langkah tak lagi cepat, tapi masih bisa berjalan menuju sajadah untuk berdoa. Selama kita masih bisa mencintai dan disayangi, berarti hidup ini masih penuh berkah. Dan tahu tidak Bapak dan Ibu, yang rasa syukur itu menenangkan. Seperti air yang memadamkan bara di dada. Semakin sering kita mengucapkan terima kasih pada Tuhan, semakin kecil ruang untuk keluhan di hati. Hidup jadi lebih damai, tidur lebih nyenyak, dan wajah pun terasa lebih ringan. Jadi malam nanti sebelum memejamkan mata, cobalah ucapkan dalam hati, "Terima kasih Tuhan karena hari ini aku masih Engkau jaga." Ucapkan tanpa banyak kata, cukup dengan hati yang tulus. Karena kedamaian sejati tidak datang dari dunia luar, tapi dari hati yang tahu cara bersyukur. Meski sederhana, meski sunyi. Bapak dan Ibu, dari awal tadi kita sudah berjalan bersama, membahas bagaimana cara menenangkan pikiran, melepaskan beban, menata hati, dan menemukan kembali makna hidup di usia senja. Dan sekarang, tiba saatnya untuk menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Rasakan betapa lega hati ketika kita berhenti berperang dengan pikiran sendiri. Kita sudah belajar bahwa ketenangan tidak datang dari dunia luar, tapi dari cara kita memandang hidup ini. Dari kisah Pak Herman yang menemukan damai lewat kalimat syukur, dari Bu Lastri yang akhirnya memaafkan, dari Ibu Marni yang menemukan kebahagiaan di kebun kecilnya, hingga Pak Yusuf yang belajar menikmati kesunyian dengan hati yang penuh terima kasih. Mereka semua menunjukkan satu hal yang sama, bahwa kedamaian bukan hadiah, tapi hasil dari keikhlasan. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja bukan tentang menunggu siapa yang akan datang menemani, tapi tentang bagaimana kita tetap bisa mencintai hidup, bahkan dalam kesederhanaan. Jangan takut dengan sunyi, karena di dalamnya seringkali Tuhan berbicara paling lembut. Dan jangan takut pada perubahan, karena setiap perubahan membawa pelajaran yang menuntun hati menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Mulai hari ini mari kita jaga pikiran agar tidak penuh cemas, jaga hati agar tidak mudah tersinggung, dan jaga tubuh agar tetap bersyukur bisa bergerak setiap hari. Bila kita bisa menjaga 3 hal itu, hati, pikiran, dan tubuh, maka hidup di usia ini akan terasa lebih damai, lebih ringan, dan lebih indah untuk dijalani. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah bersama saya sampai akhir, saya ingin mengucapkan terima kasih dari hati. Itu tanda bahwa Bapak dan Ibu sungguh ingin hidup tenang dan bahagia di usia ini. Kalau kisah hari ini memberi sedikit ketenangan, tulislah di kolom komentar, "Saya memilih hidup damai." Dan jangan lupa untuk subscribe Kesehatan Lansia TV,
agar setiap minggu Bapak dan Ibu bisa mendengarkan kisah baru, kisah yang menyejukkan pikiran, menenangkan hati, dan mengingatkan bahwa hidup di usia senja tetaplah anugerah yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi kedamaian, kesehatan, dan rasa syukur yang tak berkesudahan.